Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Oke, ini ada informasi dari Thaibah TV. Di sini mari kita simak bersama-sama teman-teman mengenai perkembangan dari putusan sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Thaibah TV setelah terjeda beberapa hari video kita di channel ini. Ini hari Jumat tanggal 25 November 2022. Kali ini saya mau mengabarkan soal posisi terakhir dari sidang gugatan para investor patungan usaha terhadap Jam'an Nur Khotimah Mansur, Yusuf Mansur, juga terhadap Jody Protosuseno, temannya Jam'an, juga PT Inex Arsindo yang mengelola Hotel City di Tangerang sana. Saudara-saudara, setelah 1 bulan sidang itu ditunda oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, kemarin tanggal 24 November hari Kamis sidang itu digelar kembali dengan agenda sedianya adalah Majelis Hakim membacakan keputusan dari persidangan yang selama ini hampir setahun atau mungkin setahun lah persidangan itu berjalan. Sayang sekali agenda yang sudah ditetapkan pada 1 bulan yang lalu itu, pada persidangan kemarin Majelis Hakim mengatakan bahwa konsep keputusannya belum selesai disiapkan. Ini mungkin hanya masalah teknis atau bagaimana, saya juga kurang paham. Nah, lagi-lagi Majelis Hakim mendorong kepada kedua belah pihak, para penasihat hukumnya agar bermediasi kembali. Padahal setahu saya tahapan mediasi itu sudah terlewati, di mana para penggugat itu tetap pada pendirian mereka, sedangkan para tergugat yakni Jam'an dan Jody Protosuseno juga bersikukuh pada pendirian. Ya, kalau teman-teman yang mengikuti postingan-postingan kami dari awal, mungkin teman-teman paham ya bahwa sebelum kasus ini masuk ke pengadilan, sebelum kasus ini kemudian dilaporkan, para korban yang di sini ada Pak Darso Arif, kemudian ada beberapa pengacara yang lain, itu sudah berupaya untuk diadakannya mediasi gitu, berupaya untuk bertemu dengan Yusuf Mansur untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan. Makanya kalau menurut hemat saya, menurut saya pribadi, ya mohon maaf saya awam tentang hukum, tapi terus terang ini sudah terlalu lama gitu. Dan kalau sampai diarahkan lagi untuk mediasi, ya gimana dengan yang kemarin-kemarin gitu. Sudah berapa kali Yusuf Mansur dan Jody Protosuseno ini diminta untuk mediasi, bahkan diberi somasi, diberi pemberitahuan kepada mereka, ini ada orang yang merasa dirugikan, ini ada orang yang ingin menuntut haknya. Namun tidak ada jawaban gitu. Dan hari ini ketika sudah ada putusan, saya pikir arah untuk melakukan mediasi itu sudah sudah rumit gitu, karena sudah terlalu lama memakan waktu. Kasihan korban ini harus bolak-balik ke sana kemari, harus sibuk mengurusi yang sebenarnya kalau mau dibikin mudah, apa susahnya sih mengembalikan hak-hak mereka gitu. Ketika mereka punya bukti bahwa mereka dirugikan sekian-sekian, ketika mereka punya bukti mereka menyetorkan uang sekian-sekian, sebenarnya sesimpel itu untuk mengembalikan gitu. Dianggap saja sedekah gitu. Toh selama ini juga Jam'an Nur Khotimah Mansur alias Yusuf Mansur sering menggembar-gemborkan sedekah gitu. Kenapa hal ini begitu rumit dan begitu pelik gitu? Kenapa sampai sedemikian rupa gitu? Apakah ini wujud aslinya gitu? Kenapa yang notabene di sana itu tidak ada unsur masalah apa-apa, begitu gembar-gembornya, begitu gencarnya menganjurkan untuk sedekah, bahkan mengatakan nolkan rekening Anda gitu. Saking percayanya dengan cara bersedekah ala Yusuf Mansur gitu. Tapi kenapa hari ini begitu ada orang-orang yang merasa haknya diambil, yang merasa dirugikan, merasa menjadi korban, mereka punya bukti, mereka bahkan sampai
mengutus seorang pengacara, kenapa begitu sulit seorang Jam'an Nur Khatib Mansur menyelesaikan hak-hak orang gitu. Di sini terjadi tanda tanya besar gitu untuk Jam'an Nur Khatib Mansur atau Yusuf Mansur dan juga Jody Broto Suseno, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ya, udah. Jadi ya putusan hari ini seharusnya amar putusan dari majelis hakim ya. Cuma tadi majelis hakim dalam persidangan hari ini beliau minta ditunda. Ya, jadi minta ditunda karena belum menyelesaikan konsep putusan. Jadi ditunda di tanggal 1 di hari Kamis minggu depan. Itu Padahal aja. sudah ditunda sebulan loh Mas. Udah ya 4 minggu waktu Ya. itu dari setelah kita memberikan konklusi kesimpulan masing-masing pihak, hakim kan menjelaskan bahwa putusan akan diputus 4 minggu dari kesimpulan. Ya, berarti kan tanggal 27 sekarang. Nah, cuma tadi hakim meminta kepada kita untuk menunda, ya kan, karena memang teknis dari majelis hakim ya. Jadi kita tidak tahu ya, jadi kita tunggu di hari Kamis. Selain minta ditunda, apalagi saran hakim Mas? Saran hakim tadi ya tetap hakim mendorong ya kepada kedua pihak untuk bermediasi seperti itu. Hakim mendorong untuk mediasi sebelum ada putusan 1 minggu ini. Ya, kita tergantung dari pihak para tergugat, ya saudara Haji Yusuf Mansur, Bapak Jody Broto Suseno dan PT Inex. Ya. Kalau dari pihak saudara Haji Yusuf Mansur mau memenuhi ya petitum yang kita minta di dalam Pengadilan Negeri Tangerang ini, ya silakan, tapi sesuai petitum kita, ya kan, sesuai gugatan kita. Kalau tidak ya kita tunggu amar putusan dari majelis hakim. Bisa dikatakan majelis hakim belum siap ya? Belum siap. Padahal sudah 4 minggu. Kecewa Ya. nggak sih Bang? Ya enggak, ya itu kan tergantung majelis hakim ya. Kalau kita ya tetap ikhtiar, niatan kita ibadah gitu kan. Jadi niatan kita ibadah, memperjuangkan, ya nanti pun hasilnya ya akan memberi hikmah ke dua belah pihak lah. Gitu aja. Tetap kita ikhtiar. Gitu. Itu aja mungkin. Kali ini korban-korban tidak hadir. Karena kalau korban kan ya atau klien kita kan di berbagai daerah, jadi nggak mungkin beliau ke sini kan, gitu. Jadi memerlukan kos yang tinggi juga kan. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, kan. Jadi nggak mungkin ke sini. Jadi sudah ada kita ya kita wakilkan aja. Jadi beliau juga mereka juga berharap bahwa amar putusan nanti ya berpihak kepada kita. Ada permintaan dari pihak tergugat untuk mediasi juga enggak? Kalau kita ya karena sudah proses persidangan ya kita tidak ada mediasi, kan gitu. Tetap kita tunggu putusan. Kecuali mereka datang ke kita, ya kan, terus gugatan yang kita minta mereka mau mereka realisasikan ya kami terima. Ya kan, selama mereka mau melaksanakan apa yang ada dalam petitum gugatan kita. Iya. Dalam Review artian sedikit. dalam artian ada kemungkinan damai asalkan dari pihak tergugat datang ke pihak penggugat dan memenuhi apa yang Ya karena kan sudah dapat proses pokok perkara. Karena proses mediasi kan sudah di awal sebelum masuk pokok. Nah, di awal kita sudah menawarkan separuh dalam gugatan laksanakan, tapi dari pihak saudara Haji Yusuf Mansur melalui kuasanya tidak mau kan. Ya udah akhirnya kita masuk pokok perkara. Berarti kalau udah masuk pokok perkara, berarti ya kita sesuai dengan permintaan yang kita ajukan dalam pokok perkara gitu. Jadi nggak balik lagi ke mediasi gitu loh. Nah, umpama hakim mendorong ya kan untuk kedua belah untuk mediasi, ya kalau kami ya sesuai dengan pokok perkara, ya sesuai permintaan kami yang dalam pokok perkara, kami akan terima. untuk putusan yang ditunda ini, klien Abang sendiri berharapnya seperti apa sih Bang? Ya berharap ya semua tuntutan dari kita, ya hak-hak klien kami itu ya bisa dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan amar putusan. Boleh diketahui ke totalnya? Mungkin Totalnya nggak terlalu berapa ya, 750 juta sekian. Ya kan? Itu kerugian material dan imaterial gitu. Kerugian material dan imaterial yang kita minta. Dari 12
12 para penggugat, yang 10 sama sekali belum dibayar, yang 2 sudah dibayar tapi keuntungan belum diberikan kepada saudara Haji Yusuf dan kawan-kawan. Seperti itu. Berarti sudah ada itikat baik pengembalian Apanya? korban-korban. Kalau dari 12, yang 10 yang dikembalikan, yang dua ini kronologisnya itu minta beberapa kali baru dikembalikan. Cuma yang 2 ini minta di pengadilan ini menuntut keuntungannya, karena kan pengembalian itu sepihak, tidak didasarkan kesepakatan atau akad yang di awal. Kalau yang di akad di awal itu investasi 10 juta, nanti tiap tahunnya setelah penempatan itu akan diberi bagi hasil itu 8%. Dan 8% ini tidak dikabulkan. Makanya mereka yang 2 ini kita masukkan ke 10 orang menjadi 12, minta untuk 8% itu direalisasikan oleh saudara Haji Yusuf. Karena kan hotel dan apartemen itu berdiri, ya kan, tidak setakat, tidak berdiri berjalan, tapi kan ada keuntungan. Nah, itu yang kita minta. Itu komentar. Ya, itulah pemaparan dari Pak Ihwantoni selaku pengacara yang mewakili para korban gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau saya pribadi, kalau memang mau kembali ke mediasi lagi, ini sudah terlalu banyak memakan waktu. Tapi ini juga terserah dari para korban kalau memang ingin mediasi, dan syukur-syukur kalau misalkan hasil dari mediasi itu juga tidak kembali merugikan korban ya. Hasil mediasi itu menguntungkan korban ya alhamdulillah gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan hanya untuk kemudian tidak ada lagi manfaatnya ya, jatuhnya ya jadinya ya hanya mengelur-ngelur waktu saja gitu. Sekian saja hakim membacakan aja putusannya gitu. Tapi ya kita serahkan semua kepada kedua belah pihak teman-teman. Kan sudah sering saya bilang, kalau saja pihak Jam' Anwar Khatib Mansur alias Yusuf Mansur mau menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, secara mediasi dari awal, sebelum kemudian media masuk, sebelum kemudian orang-orang pada tahu, insya Allah masalah ini tidak akan mencuat ke publik gitu. Tapi karena masalah ini ditunda-tunda, masalah ini terjadi pembiaran begitu saja gitu, maka kemudian masalah ini menjadi viral gitu, dan akhirnya kebanyakan orang menjadi tahu gitu. Oke teman-teman, semoga Pak Darus Arif diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal memperjuangkan dari hak-hak para korban dan selalu berdiri bersama para korban gitu. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.